Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 kelas 215 akan menjelaskan materi tentang globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Farhan Putra Rahmawan, absen 14 sebagai pemateri keempat. Halo, nama saya Firdaus Ratna Kumala, nomor absen 17 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Adinda Nurwidowati, absen 2, pemateri 2. Hai, perkenalkan nama saya Sarul Hidayat, nomor absen 35, sebagai pemateri ke-1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian globalisasi, dampak globalisasi, serta latar belakang globalisasi. Globalisasi sendiri dapat digambarkan sebagai semakin ketergantungan masyarakat dunia, baik ekonomi maupun budaya. Keadaan global bagi para ahli sering disederhanakan dengan terjadinya perkampungan di mana masyarakat dapat berinteraksi tanpa adanya sekat negara. Kata globalisasi berasal dari bahasa Inggris, yakni globalization, di mana global yang artinya universal, dan lisation yang artinya proses. Secara kaidah bahasa, maka kata globalisasi yakni suatu proses peleburan pada elemen-elemen baru, baik gaya hidup, pemikiran, teknologi, maupun informasi dengan tanpa adanya sekat negara. Dampak globalisasi berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pada bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Dampak globalisasi sendiri tidak hanya mendatangkan dampak positifnya, namun juga mendatangkan dampak negatif, seperti pada bidang ekonomi yang mendatangkan dampak positif, seperti semakin banyaknya pembangunan, mudah mendapatkan barang dari luar negeri dan meningkatnya kunjungan wisata. Dampak negatifnya seperti berkurangnya rasa cinta produk dalam negeri, gaya hidup yang kebarat-baratan, dan perusahaan dalam negeri yang kelas saing. Pada bidang sosial budaya juga mendatangkan dampak positif maupun negatifnya. Dampak positifnya seperti masuknya budaya asing yang dapat menambah kekayaan budaya nasional, meningkatnya pengetahuan masyarakat, dan meningkatnya rasa solidaritas antar bangsa. Dampak negatifnya seperti meningkatnya jiwa individualisme, rusaknya moral masyarakat, dan menipiknya nilai-nilai kearifan lokal. Dampak positif yang dapat diambil dalam bidang politik seperti meningkatnya hubungan diplomatik antar negara, meningkatnya partisipasi negara untuk menciptakan perdamaian, dan semakin baiknya peraturan perundang-undangan. Namun, juga mendatangkan dampak negatifnya seperti ancaman disintegrasi bangsa, hilangnya nilai-nilai politikal seperti musyawarah, dan masuknya campur tangan politik dari negara lain. Latar belakang globalisasi. Modernisasi telah melatar belakangi terjadinya globalisasi saat ini dengan meningkatkan kualitas kehidupan setiap individu yang ada di dalamnya. Kebutuhan manusia akan informasi dan pengetahuan menjadi salah satu faktor utama terjadinya globalisasi. Globalisasi menciptakan suatu keterkaitan antara setiap manusia di muka bumi ini. Globalisasi juga mendorong suatu kemajuan masyarakat di berbagai bidang, di antaranya kemajuan di bidang pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Ancaman globalisasi berupa disintegrasi bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi disintegrasi yaitu keadaan tidak bersatu padu atau keadaan yang terpecah, atau hilangnya persatuan dan kesatuan. Disintegrasi mempunyai arti yang sejenis dengan perpecahan. Ancaman globalisasi berupa ancaman disintegrasi bangsa dapat diartikan globalisasi mengancam persatuan Indonesia. Globalisasi menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa yang secara disadari atau tidak telah menimbulkan dampak negatif, seperti potensi menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara. Bentuk ancaman dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, bersifat fisik, yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer terhadap integrasi nasional perlu diwaspadai. Ancaman militer misalnya mata-mata atau spionase, pemberontakan bersenjata, aksi teror, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatisme, atau upaya memisahkan diri untuk membuat negara baru. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
Ancaman non-militer mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer. Ciri-ciri ancaman non-militer adalah tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat. Bentuk ancaman non-militer mencakup dimensi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, teknologi, dan informasi. Ancaman non-militer. Ancaman ideologi yaitu masuknya ideologi liberal, ideologi keagamaan. Jika dibiarkan dan tidak mendapat perhatian, akan berubah menjadi ancaman militer, contohnya paham komunis. Ancaman politik, contohnya melalui lembaga-lembaga internasional, jika negara kita melanggar komitmen politik internasional. Lalu, adanya kelompok anti pemerintah. Ancaman ekonomi, dengan banyaknya modal dan tenaga kerja asing yang masuk menyebabkan ekonomi dikuasai oleh asing dan berkurangnya penyerapan tenaga kerja Indonesia. Ancaman sosial budaya berupa gaya hidup ala orang barat, konsumerisme, hedonisme, dan menyukai produk asing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang daya tahan dalam menghadapi radikalisme dan ancaman sosial. Yang pertama, radikalisme. Radikalisme merupakan suatu paham baru yang dibentuk oleh sekelompok orang atau pihak tertentu dengan berdasarkan agama, sosial, dan politik yang tujuannya untuk mengubah suatu paham dan ideologi yang ada dengan menggunakan kekerasan dan menuju terjadinya terorisme. Faktor penyebab terjadinya gerakan radikal ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam, yaitu masyarakat-masyarakat yang melakukan penyimpangan terhadap norma agama dan ideologi bangsa. Sedangkan faktor eksternal merupakan akibat dari hegemoni di mana adanya suatu komando bahwa perang melawan Barat merupakan suatu tugas suci. Yang selanjutnya, bahaya radikalisme. Radikalisme mengganti ideologi negara dengan ideologi kelompok tersebut tanpa peduli kepentingan negara dan masyarakat. Lalu, radikalisme membawa instabilitas atau keresahan sosial, karena radikalisme itu militan, keras, cenderung anarkis, dan tidak mau berkompromi sehingga merugikan banyak pihak. Lalu, radikalisme juga merusak generasi muda dan menjerumuskan ke arah yang negatif. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi radikalisme. Yang pertama, memahami ilmu dengan benar dan menguatkan iman pada Tuhan. Yang kedua, meningkatkan peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang berkaitan dengan pengeluaran kebijakan. Kebijakan pemerintah digunakan dalam menanggulangi ekstremisme keagamaan dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap masyarakatnya. Lalu yang ketiga, meningkatkan peran institusi keagamaan dan pendidikan. Institusi keagamaan dan pendidikan tidak bisa dituntut di luar proporsi mereka. Mereka sifatnya sukarela mendukung kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak ekstremisme keagamaan. Institusi keagamaan dan sekolah-sekolah agama bisa berperan dalam menanggulangi dampak ekstremisme keagamaan melalui pemberian materi pembelajaran agama dan toleransi. Lalu upaya yang keempat, meningkatkan peran masyarakat sipil. Dan yang kelima, berani melaporkan adanya radikalisme dan terorisme. Yang kedua, ancaman sosial. Ancaman sosial adalah sesuatu yang membahayakan yang disebabkan oleh kebodohan, berita bohong, ketidakadilan, dan lain-lain yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Ancaman sosial menimbulkan beberapa bahaya, antara lain timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan lain-lain. Munculnya gaya hidup konsumtif dan hedonisme. Munculnya sikap individualisme, dan semakin memudarnya kepribadian bangsa dan nilai-nilai agama. Strategi yang dapat dibentuk untuk menghadapi ancaman sosial. Yang pertama, berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Yang kedua, melakukan penyaringan terhadap budaya yang masuk ke Indonesia. Dan yang ketiga, memelihara dan menjaga kesehatan fundamental, yaitu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan lingkungan. Kita juga harus meningkatkan persatuan dan kesatuan dengan perkembangan tradisi, pendidikan, dan kepemimpinan. Dalam persaingan globalisasi,
setiap individu pasti memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Pertama, saya akan menjelaskan sikap kita dalam menghadapi dampak globalisasi. Untuk dampak positif, kita dapat menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan. Kedua, dapat menyaring informasi yang masuk dengan berbagai cara. Ketiga, mengambil informasi tersebut untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk dampak maksud saya dampak negatif, kita dapat memperkuat ikatan kita dengan Tuhan yang Maha Esa. Kedua, dapat belajar dengan tekun agar dapat menyaring informasi tersebut. Ketiga, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menggunakan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat, contoh olahraga atau menambah ilmu. Dan terakhir, berteman atau memiliki pertemanan dengan orang-orang yang memiliki dampak positif pada kita. Selanjutnya, di bidang ideologi, kita dapat membentuk rasa nasionalisme untuk menghadapi persaingan globalisasi. Kedua, dapat memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga, memelihara jati diri dan identitas diri bangsa Indonesia yang merupakan kepribadian bangsa. Selanjutnya, menjaga keutuhan Pancasila dari paham-paham asing yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya di bidang ekonomi, pertama kita dapat mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif. Kedua, dapat mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan persaingan global. Ketiga, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Terakhir, berkreasi dengan produk-produk kreatif dan inovatif dalam negeri. Selanjutnya di bidang politik, pertama kita dapat menegakkan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional. Kedua, memperkuat kelembagaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penerangan khusus di luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Selanjutnya, memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pembuatan kebijakan politik. Terakhir, meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas. Untuk di bidang agama, pertama kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan zaman. Kedua, meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam mengatasi dampak perubahan yang terjadi di dalam semua aspek. Dan terakhir, menambah ilmu keagamaan didapat dari mana saja. Di bidang sosial budaya, pertama kita dapat mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang dari leluhur bangsa. Selanjutnya, melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif obat-obatan, narkotika, dan sebagainya melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Terakhir, melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Terakhir, di bidang pendidikan, pertama kita dapat meningkatkan kemampuan akademik dan kesejahteraan tenaga pendidikannya, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dan terakhir, mulai memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran.